Shalom, selamat pagi. Kita kembali ada di dalam acara Mana Surgawi pada pagi hari ini. Kalau beberapa hari yang lalu, hari Jumat mungkin, Nardo sudah membawakan tentang hidup ini ada pilihan. Terserah kita mau milih yang mana, mau milih yang baik, apa mau milih yang jahat, mau milih jalan yang benar, apa mau milih yang jalan yang tidak benar. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah memilih jalan yang benar, tetapi akhirnya dia jatuh. Saya pernah melihat satu tulisan di sebuah mobil. Tulisan itu begini bunyinya: meninggalkan yang baik, memilih yang menarik. Ya, meninggalkan yang baik, memilih yang menarik. Mungkin ini soal percintaan, ya, soal dua pasang kekasih yang mungkin ditinggalkan kekasihnya. Tetapi ada juga anak-anak Tuhan yang seperti ini, meninggalkan yang baik, meninggalkan Tuhan yang baik, memilih dunia yang menarik. Ya, contohnya seperti Raja Salomo. Saya tidak bisa membacakan semua, nanti saudara-saudara bisa baca di rumah. Salomo adalah raja yang sangat kaya, yang sangat mempunyai hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan kita coba baca di dalam 1 Raja-Raja 3. Pasal 3 ayat 3. Ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ya, di sini dikatakan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Allah, dan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan bukan hanya hikmat, kekayaan, dan semuanya diberikan kepada Salomo. Ya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Luar biasa. Melebihi semua raja yang di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Sungguh luar biasa, Raja Salomo mempunyai hikmat, mempunyai kekayaan yang melebihi dari raja-raja di seluruh bumi. Dan kita lihat lagi kisah dari Salomo ini di dalam pasal 11. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, ini ya, yang tadinya Salomo mencintai Tuhan, dan istri-istrinya Salomo yang banyak itu, di sini dikatakan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Salomo sudah meninggalkan apa yang baik, dan dia memilih yang menarik. Kenapa bisa terjadi? Ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan, ya. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara-saudara bisa terjadi. Mengapa ini bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang sudah memilih Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan, memilih dunia yang menarik ini? Yang pertama, kita boleh belajar, mereka tidak mempunyai iman yang teguh, ya. Mereka mempunyai hati yang sombong, tinggi hati. Aku bisa, tidak mungkin aku berbuat gitu. Ya, kalau mungkin dinasihati, tidak mungkin aku berbuat gitu, tidak mungkin. Aku ini sudah hafal mungkin semua ayat-ayat firman Tuhan. Aku sudah sering ke gereja, aku sering berdoa. Tak mungkin aku berbuat seperti itu. Ya, ini
tinggi hati, sombong, merasa dirinya bisa, ya, merasa dirinya sudah wah. Tetapi di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, ya. Jadi kalau kita merasa, oh aku tidak mungkin berbuat seperti itu, oh aku tidak mungkin tertarik kepada dunia ini, firman Tuhan katakan hati-hati, ya, hati-hati yang mengira dirinya berdiri, teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan sampai jatuh. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah memilih Tuhan sebagai Tuhan kita, Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, jangan kita memilih yang lain, ya. Tetapkan hati kita untuk tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapkan hati kita untuk setia mengiring kepada Tuhan. Kenapa lagi, ya, kita bisa sombong? Dikatakan tadi hati yang sombong dan mempunyai hati yang tidak waspada, lengah, ya, tidak waspada. Tidak waspada di dalam 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 5, tidak asing lagi bagi kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini, ya, kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga, iblis itu selalu berjalan, dikatakan firman Tuhan, berkeliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus melawan dia dengan iman yang teguh kepada Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan yang sudah mau berkorban bagi kita. Dia Tuhan yang baik, dikatakan oleh Adi, ya, dia Tuhan yang baik, dia gembala yang baik. Jangan sampai kita meninggalkan dia. Menghadapi tantangan mungkin bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang menengah, dan orang yang tidak punya pun kadang-kadang bisa meninggalkan Tuhan yang baik itu. Dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, kita bisa meninggalkan dia dengan bujukan-bujukan dari teman-teman kita mungkin, dari kolega kita mungkin. Kalau kita tidak teguh, kalau kita tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kita pasti ikut kepada dunia yang menarik ini. Saudara-saudaraku, biarlah pada pagi hari ini kita merenungkan, kita ada di mana saat pagi hari ini. Sudahkah kita tetap setia kepada Tuhan? Kadang-kadang benda yang kecil ini, ya, seperti gadget ini, bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kadang-kadang kita mau berdoa, wah, lihat ini dulu, ya, ini ada apa? Ada drakor, ya. Ada drakor, oh, lihat di YouTube dulu, lihat di Facebook mungkin, ya, Instagram, oh, lihat, sudah asik, ya, lihat di sana, sudah asik, lupa baca firman Tuhan, lupa berdoa, lupa. Kalau sudah mau berdoa, ngantuk, langsung tidur, ya. Biarlah pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita mau tetapkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, sebab dia Tuhan yang baik. Ya, katanya Pak Samuel pada hari Minggu yang lalu mengatakan dihambat. Mungkin kita dihambat dengan bujukan-bujukan iblis, ya, dengan kata-kata yang manis, tetapi biarlah kita boleh tetap merambat, bersedia melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jangan kita seperti Raja Salomo. Tuhan sudah berfirman kepadanya, memperingati, kalau engkau ikut aku menurut perintahku, engkau akan diberkati. Tapi kalau engkau tidak menurut perintahku, ya, firman Tuhan dikatakan di situ, kita nanti bisa baca di rumah, ya, kita masing-masing di riwayat Salomo ini, bagaimana dia bisa jatuh. Ibu-ibu, saudara-saudaraku, ya, bukan ibu-ibu, ya, saya lupa, seringnya ada di Jumat. Biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan, setia sampai akhir, ya. Walaupun ada tantangan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap memelihara kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini
kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, bahwa Tuhan gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kita, dan kita boleh tetap setia. Kalau Tuhan setia, kita juga boleh tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Kiranya kita boleh merenungkan renungan mana surgawi pada pagi hari ini, dan kita boleh tetap setia kepada Tuhan, setia sampai akhir, sehingga kita mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap memimpin kami menghadapi tantangan yang ada Tuhan. Kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan, karena kami umat-umat-Mu sudah memilih Engkau sebagai Tuhan yang baik, memilih Engkau sebagai gembala yang baik. Dan Tuhan, Engkau tetap pegang tangan kami, dan Engkau tetap berikan kami kekuatan menghadapi tantangan yang ada, sehingga kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi kami boleh tetap percaya kepada Engkau Tuhan, dan kami boleh tetap mempunyai iman yang teguh, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan mendapatkan mahkota kehidupan Tuhan. Kami boleh setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini, dan kami percaya Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.